Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, Sore. Sampurasun. Rampes. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Salam. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu yang hebat? Alhamdulillah. Baik. Bapak gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bapak Ibu. Mohon izin berbagi ya Bapak Ibu ya, ini bukan untuk menggurui tapi ini kita berbagi bersama ya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju lagi. Ketika saya bilang semangat pagi, walaupun sekarang udah sore, tapi bilang semangat pagi, pagi. Oke, siap Bapak Ibu, siap? Are you ready? Oke. Semangat Oke. pagi. Oke, mantap. Satu kali lagi ya, dengarkan ya. Ketika saya bilang SMK, 3 kali ya, nanti ya bilang saya. SMK bisa, keduanya SMK hebat, ketiganya SMK bisa hebat. Mengerti Bapak Ibu? Yap. Ngerti. Ya, mulai ya. SMK Ya. bisa. Bisa. SMK hebat. Hebat. SMK bisa hebat. Bisa hebat. Tangan buat kita semua. Mantap. Sudah kenal siapa saya? Belum. Belum. Sudah kan kita teman satu Oh sekolah. iya, sama Ibu udah kenal ya, sama Bapak belum ya. Karena kata anak Iya, zaman now ini, iya. tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak taruh ya. Gitu. Oleh karena itu, Oh, tahu. jadi nama saya Rizky Muhammad Subagja dari Provinsi Jawa Barat, ya tepatnya di Kabupaten Subang, lebih tepatnya lagi di SMK Negeri Cijambe, ya SMK Pusat Keunggulan. Kita di program Sekolah Penggerak. Tetap semangat, Bapak Ibu, walaupun sore ini tetap semangat. Semangat. Oke, mantap. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Enggak. Ya. Oh ya, saya lupa nih. Kita kan Pancasila nih. Kita harus berdoa dulu ya. Oke, sepakat nggak? Ya. Sepakat. Sebelum dimulai sharing hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk, setelah kita berdoa, nilai ketuhanan, kita nilai kebangsaannya dimunculkan dengan menyanyikan atau kita menyimak lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak Indonesia Raya. Kita lanjut ke presentasi saya. Oke, mohon izin saya mendiseminasikan program sekolah penggerak, apa itu profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mengetahui atau sebelum kita sharing betul tentang apa profil pelajar Pancasila, saya mau menanya dulu nih ke Bapak Ibu, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Silakan Bapak Eko ataupun Ibu Siti Maria. Profil pelajar Pancasila, kalau nggak salah ada 6 ya Pak ya. Ya betul Bapak, pintar ya, hebat. Apa aja Pak? Yang pertama, iman Iya, dan Pak. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau nggak salah. Cakep betul Pak, bagus. Kemudian kebinekaan, kemudian mandiri, Betul, terus. kreativitas, berpikir kritis, dan terakhir apa? Berpikir kritis, gotong royong. Ya, betul, hebat. Tepuk tangan buat Pak Eko. Oke. Nah, itu 6 nilai dari profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu siap melaksanakan nilai-nilai tersebut? Siap enggak? Insya Allah. Harus siap ya. Kita sebagai guru PKN adalah guru yang mendidik warga negara yang baik dan benar, ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu pengertiannya ya, tinggal disimak aja ya. Saya analisis dari sini, betul Pak, apa kata Pak Eko itu, kita pun harus beriman, ya, betul, karena sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sini kita akan membedah satu persatu nilai tersebut ya, Bapak Ibu. Tentunya ini tuh lebih ke karakter hasil dari outputnya dari Sekolah Merdeka Belajar, program Sekolah Merdeka ya, program sekolah penggerak ini kita lakukan kemarin. Ya, semoga kita bisa menjadi penggerak ya, bukan guru aja yang menggerakkan, tapi semua elemen harus digerakkan. Sepakat nggak, Bapak Ibu? Sepakat. Mantap. Sepakat, Oke. Pak. Yuk kita satu persatu ya, kita bedah ya dalam-dalamnya. Nah, ya boleh. Bentar, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya istirahat dulu tadi, istirahat dulu. Pertama kita nilai dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentunya di sini menerapkan suatu nilai-nilai ketuhanan ya, betul. Ada contoh nggak nih? Saya pengen kita lebih diskusi aja Bapak Ibu ya, kita lebih interaktif. Saya nggak mau saya berbicara ceramah kayak Ustadz dan sebagainya ya. Kita harus lebih mengeksplor, mendiskusikan. Oke, silakan antara Pak Eko maupun Bu Siti Mariam berikan contohnya yang real ya, yang konkret, yang umum. Yuk, silakan. 3 contoh aja deh. Yuk, apa? Maksudnya ketiga contoh Sikap dari nilai pertama itu apa? Beriman itu harus apa, dan harus apa. Oh, itu. Menghargai Ya, pendapat orang lain. Iya, betul. Berakhlak mulia. Ya, betul. Menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Wih, cakep, bagus. Pak Eko mungkin menambahkan. Menghargai akan keanekaragaman agama. Mantap ya. Saya nggak usah apa itu teori tentang nilai pertama, nggak usah ya. Ini hanya sikap ya. Kita berdiskusi aja, ngobrol santai aja, oke? Nah ini secara teorinya bisa dibaca, tapi sikap itu perlu ditanamkan dengan jiwa raga kita dengan semangat 45 ini, ya, oke? Ini yang pertama ya. Tentunya kita harus saling menghargai. Ketika ada orang yang beribadah, kita hargailah ya. Jangan ikut campur agama apapun gitu ya. Ya, oke? Walaupun Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia, ya, tapi kita harus tetap menghargai yang non-Muslim, oke? Siap nggak menghargai orang untuk beribadah? Siap? Siap. Mantap. Oke, lanjut ya. Oke. Next.
Yang kedua, kita bedah apa itu Bhinneka, tapi tetap harus global Bhinneka itu ya. Oke, di sini teori gampang bisa dibaca ya di buku di googling banyak banget, YouTube sekarang udah banyak perantara ya. Saya lebih suka kita mengasah nilai-nilai kritis kita. Apa sih itu Bhinneka yang global itu? Silakan bisa dijawab Bapak atau Ibu. Bhinneka teh apa sih gitu? Bhinneka itu berbeda-beda kan? perbedaan betul. keanekaragaman, Perbedaan. Pinter. keanekaragaman ya secara global ya secara seluruhnya. Ya, bagus. Jadi Bhinneka terhadap apa? Perbedaan suku, perbedaan Budaya. bahasa, agama, Budaya. budaya, sosial dan sebagainya. Warna kulit. Bagus. Ya, warna kulit. Hebat ya. Ngapain saya ngomong tahu Bapak udah bagus ya. Kita kan sharing aja sifatnya ya. Bagus itu. Apalah daya kalau teori bisa dibaca itu ya, tapi kita sikap ayo kita amalkan dengan baik ya. Yang kedua intinya kita berbhinneka itu tentunya kita itu harus bersatu dalam keberagaman. Tentunya kita harus berpikir internasional ya. Bukan secara nasionalisasi saja, tapi internasionalisme kata Bung Karno itu. Nasionalisme penting untuk mencintai negeri kita sendiri. Karena cinta negara itu adalah sebagian dari iman. Ya. Betul. Keduanya kita sebagai warga global saat ini sebagai era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 ini, apakah Bapak Ibu siap untuk menghadapi era society ini atau masih perlu kita tingkatkan lagi Bapak Ibu? Harus ditingkatkan lagi sepertinya. Ya, Tingkatkan pasti. lagi. Ya, karena hidup ini perlu ditingkatkan, nggak boleh harus menurun, nggak boleh stagnan, nggak boleh, harus dari kecil ke atas ya, bagus itu. Oke, jadi intinya kita harus berbeda itu harus suatu keindahan, jangan suatu ancaman, tapi sebagai suatu tantangan untuk menyelesaikan perbedaan itu dengan indah. Seperti kayak pelangi itu macam-macam warna, tapi itu indah kalau kita maknai itu suatu keindahan perbedaan itu ya. Paham atau enggak? Paham atau betul? Paham. Betul. Paham. Cakep, Berusaha memahami. Ya, mantap. Yang ketiga, nilai kemandirian. Ya, mandiri ini bukan singkatan dari bukan mandiri sendiri bukan, tapi mandiri itu adalah berdikari ya. Ingat ya. Berdiri sendiri. Nah, ya berdikari itu berdikari di kaki sendiri kata Bung Karno itu ya. Jadi di sini tuh saya nggak mau ngomong deh, Bapak Ibu aja deh kita diskusi aja ya. Kayak gimana sih contoh sikap aja deh yang mandiri itu gimana Pak Eko atau Bu Siti Maria? Coba Tidak bergantung kepada orang lain, lebih menitik beratkan dulu kepada apa yang ada dalam diri kita. Wih, cakep, Ya, pintar ya. Hebat Bapak Ibu guru ini. Halo Pak Eko gimana? Apa ada contoh sikap? Mandiri itu sikap seseorang punya inisiatif, segala sesuatu dilakukan oleh sendiri. Jadi tidak dibantu oleh orang lain, kan kadang-kadang ada siswa yang dibantu atau apa gimana pada PR minta bantuan atau ya mandiri aja. Karena kalau sering dibantu nanti kesian ke anaknya nggak akan bisa. Betul sepakat. Kecuali kalau memang dianya benar-benar masalahnya tidak bisa diselesaikan, ya kita kembali sebagai makhluk sosial ya Pak ya, kita bisa minta bantuan orang lain, tapi dalam artian untuk lebih memahami bukan mencontek misalkan seperti itu. Betul. Saya punya contoh kasus nih Bapak Ibu, kita analisis ya bersama ya. Kalau mandiri ketika ulangan atau ketika pretest atau post-test, Bapak atau Ibu guru nih ketika latihan, itu sikap mandiri atau menyontek itu bagus atau tidak sih? Itu mandiri atau bukan? Bukan. Tidak juga sih. Ya, bagus. Oke, berarti udah memahami ya. Boleh mandiri tapi asal dengan takaran waktunya, oke? Sepakat ya? Paham atau enggak? Ya. Paham. Oke, lanjut enggak? Lanjut. Kembali ke laptop ya. Keempat, nilai gotong royong. Nah, ini penting nilai gotong royong ini untuk para pelajar kita. Ini kita lebih menstimulus siswa itu, peserta didik itu untuk menjadi lebih baik lagi. Di sini pengertiannya banyak banget, nah kayak koran ini ya pengertiannya banyak banget. Yang paling poin pentingnya adalah adanya melakukan kolaborasi kerjasama. Cek Sunda namanya sauyunan gitu ya, kemahripah loh jinawi gitu ya. Nah itu filosofis dari Sunda ya gitu ya. Kalau Indonesianya kita gotong royong, bahu membahu menjadi Indonesia yang lebih maju lagi Bapak Ibu. Oke, tadi udah saya ngomong, sekarang Bapak Ibu lagi deh ngomong ya. Contoh gotong royong gimana? Pak Eko gimana?
Contoh gotong royong misalnya di sekolah misalnya gotong royong di kelas dalam pembagian piket. Wih, mantap. Piket membersihkan kelas. Ada Oke. yang bagian menyapu, ada yang bagian mengelap kalau ada debu-debu di meja, di kaca. Jadi semua anak dibagi piket dari hari Senin sampai Jumat. Jadi semuanya kebagian. Itu kan mungkin gotong royong ya. Iya, betul. Sepakat, Pak. Yuk kita laksanain ya, Bapak Ibu ya. Jangan asal ngomong saja, tapi kita harus langsung aplikasi ini, oke? Menurut Ibu Siti Mariam, gimana ini? Silakan, Bu. Gotong royong, Pak. Iya, betul. Contoh sikapnya gimana? Di sini lebih maksudnya kayak kepedulian yang tinggi ya. Ya. Misalkan ada temen-temennya yang orang tuanya meninggal atau apa, kita kasih sebuah bimbingan atau masukan bahwa ayo kita sama-sama takziah gitu atau mengumpulkan dana untuk bisa sebagai bentuk rasa duka cita kita kepada keluarga teman yang meninggal itu gitu. Kalau di sekolah saya seperti itu, Pak. Sepakat ya. Nah, jika kita kaitkan dengan era pandemi ini, Bapak Ibu bosan nggak ngajar daring itu? Bosan. Ya, tetap ya. Semoga COVID ini tetap berlalu ya. Jangan lupa 5M, tapi sekarang tambahin jadi 6M ya. Tolong di sekitar kita prokesnya ditingkatkan lagi. Saya memakai masker, tapi saya buka ya ketika berbicara ya. Saya izin ya. Nah, jadi intinya termasuk dalam COVID ini kita harus bergotong royong agar COVID itu segera berlalu ya. Terus ini kita bergotong royong sudah disuntik vaksin belum, Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah, bagus itu. Bagus, mantap. Alhamdulillah tidak ada dampaknya. Alhamdulillah. Tidak ada dampaknya. Sehat. Lapar nggak? Pengen tidur terus sama lapar. Oh iya, bagus itu. Nah gitu, jadi intinya yuk kita dukung pemerintah gotong royong bahu membahu gitu ya. Ketika pemerintah bilang A, kita ya harus A gitu ya. Nah ketika tidak sudah dengan pemerintah jangan demo dulu lah, kita langsung negosiasi dulu aja, oke? Sip. Oke, itu gotong royong kelimanya. Nah lebih ke kritis ya, bernalar kritis. Nah, makanya saya gunakan di sini diskusi, bukan sebagai ceramah saja. Dah, stop, saya 1 menit ngomong, selebihnya kan Bapak Ibu berikan contoh nalar kritis. Nah, tadi Pak Eko dulu, sekarang Ibu Siti deh. Gimana Bu? Saya dulu ya. Ya, Anas didorong untuk bisa memberikan pendapatnya berdasarkan permasalahan yang ada, tetapi sesuai dengan konteks materi yang sesungguhnya dan berdasarkan kemampuan dia dalam mengetahui dan memahami materi yang sedang didiskusikan tersebut, Pak. Mungkin seperti itu. Cakep ya. Ini lanjut ke Pak Eko, gimana contohnya sikapnya? Sikap berpikir kritis kalau setiap ada permasalahan, anak itu menyelesaikannya dengan secara baik-baik, sesuai dengan nalarnya. Jangan ada istilah anak itu suka main otot tanpa berpikir dulu. Jadi kalau ada permasalahan dengan temannya langsung emosi, main tonjok-tonjok, ya akhirnya teman-teman lainnya terpancing, ya akhirnya terjadi tawuran. Jadi berpikir kritis itu sebelum bertindak harus melakukan pikiran lah, dipikir dulu lah gitu. Jangan jangan bermain otot atau emosi. Ya, betul, sepakat. Kalau menurut saya, contoh dalam kehidupan di sekolah, karena anak-anak itu sifatnya masih labil ya. Ya, jadi suka terpancing emosi. Nah, kita latih untuk mereka itu sebelum bertindak itu berpikir dulu, buat apa kita melakukan kekerasan, toh akhirnya bisa masuk rumah sakit, bahkan bisa masuk kuburan. Betul, sepakat Pak. Jadi mari kita gunakan nalar kritis kita ini dengan baik dan bijak ya Bapak Ibu. Tentunya kita tidak harus kritis semuanya, enggak. Tapi kita tuh kritis boleh. Ingat ya, kritis itu boleh. Silakan Bapak Ibu kritis terhadap permasalahan bangsa ini. Ya, maupun dimanapun Bapak berpijak, Bapak Ibu berpijak, silakan kritis. Tapi ingat, jangan dilupakan satu itu, yaitu adalah solutif. Jadi kita memberikan suatu masalah tapi nggak ada ujungnya, malah debat kusir. Nggak enak kan? Malah ujungnya otot-ototan, masuk rumah sakit meninggal. Dan seperti itu ya, mari kita gunakan bernalar kritis plus solutif. Kritis solutif. Harus ditambahkan itu ya, Prapi Pancasilanya. Lanjut. Nah, 6. Kreatif di sini intinya pelajar itu harus bisa
mengeluarkan ide-ide gemilangnya. Pelajar Indonesia itu butuh orang yang kreatif, inovatif. Ya, sekarang udah zamannya jet digitalisasi sekolah, pembelajaran dalam hal apapun, berkawan, berinteraksi di seluruh dunia tanpa akses batas apapun, tetap perlu digital. Sinilah adanya kritis, dan kreatif ini perlu kita tingkatkan. Setelah kita kritis, solutif, kita harus kreatif gitu ya. Contoh, Bapak Ibu, dulu mengenal nggak tahun 2002 apa itu Gojek, Grab? Apakah ada zaman dulu? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang saya pun ojek konvensional. Iya, ojek pangkalan ya. Maksudnya saya itu ojeknya secara digital loh, Grab itu ya. Ketika kita mager, misalkan lagi musim hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, becek di jalan, kita bisa tinggal calling aja memang Grab-nya ya, Gojek dengan GrabFood, GoFood gitu ya. Enak ya sekarang ya zamannya, tapi harus kita sebijak mungkin menggunakan aplikasi itu ya. Harus kreatif gitu Bapak Ibu. Jadi udah contohnya ya, udah usah langsung kita generasi kalau kita itu tidak kreatif. Ingat ya, usia tidak memandang kalau usia tua itu tidak kreatif, enggak. Semua orang pun bisa kreatif, mau muda, tua, kayak itu semuanya ada kreatif tergantung kitanya ya. Oke, lanjut saja. Nah, kita nyambung ke ringkasan lebih ke intinya ya Bapak Ibu, elemen-elemen dari profil pelajaran Pancasila. Ya, di sini udah dijabarkan, udah bagus ya. Ada akhlaknya beragama, jadi tidak sebatas agama aja yang bisa kita tingkatkan, tapi kita harus hubungan sosial, kemasyarakatan harus tingkatkan ya. Habul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, sini ada Bhinneka Tunggal Ika, harus adil ya. Oh ya, mau contoh lagi nih. Bapak Ibu, misalkan dikasih uang ya oleh kepala sekolah. Misalkan nih, Pak Eko kan sebagai laki-laki, sebagai tulang punggung keluarga, pria ya. Dan Ibu Siti sebagai kaum wanita Hawa ini kan tentu banyak sekali kebutuhannya ya untuk masak dan sebagainya. Misalkan Pak Eko dikasih oleh kepala sekolah uang 1 juta. Terus Ibu Siti dikasih uang 10 juta. Adil enggak itu? Tidak adil. Kenapa enggak adil, Pak? Karena laki-laki itu kan punya rasa tanggung jawab yang besar. Betul. Laki-laki kan harus mencari nafkah. Sedangkan perempuan itu hanya menambah-nambah. Seharusnya kalau laki-laki kan uangnya diberikan kepada perempuannya. Kalau perempuan mungkin Bu Siti untuk dirinya sendiri mungkin dipakainya. Betul enggak, Bu? Dari keadilan apa tuh pernah diajarkan ya, keadilan distributif atau keadilan apa tuh istilahnya tuh? Ya, betul Pak, bagus. Ada. Iya. Ya. Keren, hebat ya. Ya pokoknya keren-keren di sini. Jadi intinya mari kita revitalisasikan atau kita mengimplementasikan nilai Pancasila ini tentunya lewat profil pelajar Pancasila lebih bagus lagi ya dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah ini Bapak Ibu nih ada manfaatnya atau kegunaan profil pelajar Pancasila ini. Nah di sini harus tahu dulu Bapak Ibu di sini tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sisdiknas nih Bapak Ibu nih nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 3. Nah di sini kan kecil-kecil aja hurufnya ya, intinya itu mencakup dari ke-6 nilai profil pelajar Pancasila dari Undang-Undang Sisdiknas itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu siapa tokoh pendidikan nasional? Ki Hajar Dewantara. Ya. Di sini menjelaskan bahwa mengkonstruksi itu adalah membangun suatu peradaban menjadi sistem pendidikan nasional. Tadi ke-6 nilai itu luar biasa. Dari masih ingat gak semboyan atau quotes ya kata-kata yang bijak dari Ki Hajar Dewantara itu ingaso terus apalagi Tulodo, Tuturi Handayani, Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ya, bagus. Benter ya. Otomatis di sini nilai Ki Hajar Dewantara itu harus kita aplikasikan, jangan sebatas hitut aja ya atau tuturi aja. Ikut munding aja enggak seperti itu, tapi kita harus berpikir dengan drill gitu ya di lapangannya dengan prinsip nilai-nilai keadilan dalam pendidikan. Wah, ini banyak banget nih tujuannya nih. Tentunya kalau teks itu bisa dibaca sendiri ya. Jadi intinya dari analisis diskusi itu tentunya harus lebih kita itu punya peran penting sebagai mencetak generasi milenial ya. Bapak Ibu sekarang menghadapi generasi
alpa nanti kemungkinan ya ke depan tuh. Jadi Bapak Ibu wayah ya, jadi harus bisa memaksimalkan HP-nya atau laptopnya atau internetnya untuk mengajar secara online ya. Jadi bukan setelah pandemi beres tapi Bapak Ibu kembali lagi ke konvensional atau tradisional, tapi tetap harus kolaboratif, inovatif gitu ya dalam profil Pancasila. Jadi kompas pola pikir dari panduan kita sebagai profil Pancasila ini. Kenapa sih Bapak Ibu kenapa nggak ada profil guru Pancasila? Kok malahnya ada profil Pancasila? Kok gurunya nggak dimasukkan? Kenapa? Cuma profil doang atau pelajarnya aja, kenapa nih? Kenapa nggak profil guru Pancasila, malah profil guru pelajar Pancasila, kenapa? Pendapat saya mungkin guru di sini dijadikan sebagai fasilitator untuk bisa mewujudkan pelajar yang sesuai dengan dimensi Pancasila melalui proses pembelajaran. Ya, seperti itu pengalaman saya. Bagus Bu. Sepakat dengan Ibu. Kita lanjut aja ya. Waktu juga nih, bentar lagi nih. Nah, kita pun guru ya. Guru tentunya di SMK, pendidikan vokasi. SMK sekarang lebih maju, lebih pesat dibandingkan SMA. Kita semua di sini ya, Bapak Ibu, tentang sekolah penggerak ini khususnya di kelas pusat keunggulan SMK ini, bagaimana sih penerapannya yang real? Kita akan bahas bersama-sama, kita diskusikan bareng-bareng ya, oke? Nah, Widih, banyak banget ya. Pertama, intrakurikuler. Tentunya ini masuk ke dalam muatan pelajaran. Tentunya kan sekarang ada program sekolah penggerak ini yang dititik beratkan yaitu adalah di guru ini pendidikan agama dan budi pekerti dan kita sebagai guru PKN. Tapi bukan tanggung jawab sebagai guru agama aja atau PKN aja, tapi semua guru ya, semua elemen bangsa itu harus bisa menerapkan Pancasila. Oke, waktu juga ya. Keduanya project, ketiganya ekstrakurikuler, budaya sekolah, itu telah Pancasila. Lalu di sini kita akan menjadikan suatu Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara untuk pelajar Pancasila ini tentunya kita tetap harus bisa manajemen waktu untuk menjadi siswa yang menjadi target siswa kita sebagai guru untuk siswa pelajar profil Pancasila. Nih proyeknya banyak sekali ya. Ini proyek untuk ke-6 nilai ini. Nah ini latar belakangnya sudah kita bahas. Nah, ini proyeknya bisa lewat guru KWU, ya, PJBL, dan lain-lain. Nah, ini nih, guru itu harus bisa kolaborasi, intinya gotong royong lah, itu jadi suatu guru profil Pancasila itu antara lain adalah gotong royong. Nih, kita harus lebih ke pengelolaan waktu ya. Saya ini kelola dengan waktu seminim mungkin harus bisa menyampaikan transfer sikap ya, bukan pengetahuan saja, tapi harus sikap. Nah, ini bisa dibaca aja, nanti saya share. Oh, udah beres nih. Oke. Saya stop share dulu ya, kita harus refleksi dulu sejenak. Selama 2 menit saja. Oke. Setelah mempelajari profil Pancasila ini, pembelajaran ini, tolong 3 kata kalimat aja dari Pak Eko atau Bu Siti ini, secara singkat aja. Misalkan, santun, sopan, dan berkebinekaan. Contohnya, silakan Bapak Eko atau Bu Siti Mariam, 3 kalimat aja, kata kunci. 3 kata kunci, Pak, Bapak Ibu. Ya, 3 kata kunci yaitu profil pemuda Pancasila. Ya, betul. 2, memerdekakan peserta didik. Mantap. Terakhir, Pak. 3, tadi itu berpusat pada peserta didik di semua kegiatan. Ya, pintar. Tepuk tangan buat Pak Eko. Oh, udah pintar nih Pak Eko. Ya, silakan Bu. Terbuka sekali, silakan Bu. Menurut saya rumusan dari profil pelajar Pancasila ini adalah pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke, tepuk tangan buat Bu Siti ya. Mantap sekali ya. Nah, oke, refleksi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Ya, jadi intinya, yuk kita bergerak bersama
ya, menjadi guru sang pencetak profil pelajar Pancasila. Are you ready, Bapak Ibu? Ready? Ready. Oke, saya tunggu buktikan nanti ya. Oke, nanti saya share via Google Drive ya materinya. Oke, terima kasih. Tadi setelah diawali dengan doa, sekarang kita akan doa penutup ya. Sebelumnya ke sana, saya akhiri dulu dengan kata pantun ya. Tolong disimak ya. Boleh. Saya bacakan ya pantunnya. Oke. Makan pizza di Hotel Aston. Ditemani sang mantan. Ditemani oleh sang kekasih. Hanya ini yang bisa saya berikan. Semoga bermakna dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ada Bapak. Ya, kita berdoa dulu. Lupa nih kita penutup dulu ya. Doa Ya, penutup boleh. doa penutup kita mulai. Silakan. Doa selesai. Amin ya Allah. Oke, sukses semua kita semua. Ingat, jangan puas terhadap materi saya ya. Jangan puas sampai di sini karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Waalaikumsalam. Semangat.